Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memberikan efek gradasi 3 dimensi menggunakan CorelDRAW. Seperti gambar yang sudah saya tampilkan ini dengan objek lingkaran. Jadi kita akan warnai dengan teknik Fontaine Fill sehingga memberikan efek 3 dimensi seperti ini. Oke, langsung saja teman-teman buka CorelDRAW-nya, kemudian diatur ukuran kertasnya seperti biasa, atur potret dan landscape-nya, unitnya kemudian dikondisikan. Nah, seperti biasa saya akan buat dalam satu lembar kerja CorelDRAW. Lagi sebentar teman-teman juga bisa mengkreasikannya sendiri, seperti desain yang sudah saya buat ini juga. Misalnya ini tidak diberikan warna sepenuhnya, sehingga berbentuk transparan seperti ini. Oke, saya akan buat di page 1 saja. Saya geser terlebih dahulu desain yang sudah saya buat ini. Selanjutnya, yang pertama kita buat terlebih dahulu itu adalah lingkaran yang besar. Cari oval tool, tekan Ctrl di keyboard, klik kiri, geser mouse-nya. Kemudian teman-teman cari Pick tool, tekan P di keyboard agar objek lingkarannya berada di tengah-tengah. Selanjutnya kita akan berikan lubang-lubang seperti ini, 3 saja, dengan menggunakan lingkaran juga. Silakan teman-teman cari oval tool kembali, kita bikinnya ellipse saja, tidak usah terlalu bulat lingkarannya, atau teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya. Jadi diklik tengah-tengahnya sehingga muncul icon rotate seperti ini. Teman-teman rotate disesuaikan sesuai dengan imajinasi, kemudian diletakkan disesuaikan juga, diisikan berapa teman-teman ingin mengisikan ya. Saya isikan 3 lingkaran saja, tetapi kalau teman-teman ingin memberikan lingkaran yang lebih silakan untuk diatur ukuran besar dan kecilnya ya. Oke, kita sudah dapatkan 3 lingkaran untuk melubanginya. Sekarang kita akan berikan dia lubang dengan menggunakan trim di sini ya, di icon shaping trim ini. Teman-teman bisa seleksi terlebih dahulu semua lingkaran yang sudah dibuat dengan menggunakan pick tool. Kemudian bisa pilih yang trim. Kenapa pilih yang trim? Yang trim itu kita bisa menyisakan pemotongnya. Jadi ketika memotong objek, pemotongnya itu masih ya. Jadi kita klik trim. Nah, dia sudah terpotong sebenarnya, tetapi lingkaran yang kita gunakan untuk memotong itu tidak terhapus. Kemudian kita berikan warna. Nah, diseleksi warnanya disesuaikan ya. Selanjutnya, kita akan berikan warna gradasi-gradasi seperti ini, sehingga membentuk efek 3 dimensi. Jadi yang pertama kita berikan warna itu adalah lingkaran-lingkaran yang kecil ini. Kita atur warnanya menjadi Fontaine Fill. Silakan teman-teman berikan warna sesuai dengan selera. Jadi kita berikan warna Interactive Fill Tool, cari di Fontaine Fill. Nah, silakan disesuaikan yang linear Fontaine Fill atau yang elliptical Fontaine Fill. Silakan disesuaikan nanti ya. Nah, ini bisa diatur pewarnaannya. Kalau misalnya ingin mode gelap lagi, silakan teman-teman sesuaikan di sini. Kemudian untuk lingkaran berikutnya, teman-teman hanya klik sekali saja, kemudian cari menu edit, cari copy properties from, maka akan muncul kotak dialog copy properties ini. Fill-nya ini dicentang ya, dicentang fill-nya, kemudian di OK. Nah, seleksi warna yang ingin disamakan, misalnya ini, diklik OK, sudah sama, tinggal kita atur di Interactive Fill Tool-nya saja. Nah, teman-teman mau gelapnya dari mana, terangnya kemana, silahkan disesuaikan di sini. Kemudian untuk bagian yang berikutnya, yang terakhir, kita bisa seleksi juga, diklik terlebih dahulu. Kemudian teman-teman cari menu edit, copy properties from, fill-nya dicentang, OK. Nah, seleksi dari mana ingin warnanya sama. Nah, diklik saja seperti itu. Kemudian kita atur Interactive Fill Tool-nya atau tekan shortcut G di keyboard ya. Nah, kemungkinan seperti ini silakan teman-teman sesuaikan. Kalau ingin lebih gelap silakan ditambahkan lebih gelap. Oke, sudah selesai untuk memberikan warna 3 lingkaran itu. Kita
hilangkan warna garis pinggirnya, seleksi semua lingkarannya. Teman-teman bisa klik kanan pada bagian silang di pewarnaan sebelah kanan ini, klik kanan sehingga warna garisnya tidak muncul. Kemudian kita akan bawa ketiga lingkaran kecil ini menjadi di belakang daripada lingkaran besar ini. Kalau misalnya masih ada garis pinggir putih seperti ini, teman-teman bisa klik, kemudian tekan shift, dibesarkan ya. Kemudian tekan shift, dibesarkan sedikit saja, tekan shift, diklik besarkan sedikit saja. Selanjutnya, untuk memindahkan ketiga lingkaran kecil ini ke belakang, teman-teman cukup klik yang bagian yang besar saja ya. Karena kalau misalnya mengklik ketiganya ini kan terlalu banyak, kita pilih yang besar saja. Klik kanan, cari order to front of pig atau control home. Maka dia akan berada di depan daripada ketiga lingkaran kecil ini. Selanjutnya kita akan buat lingkaran yang akan ditempatkan di tengah-tengah ini. Teman-teman bisa cari opal tool, tekan Ctrl, diklik, digeser seperti ini. Kemudian diberikan pewarnaan, disesuaikan warnanya. Cari interactive fill tool, cari fountain fill. Teman-teman berikan warna elliptical fountain fill. Kemudian disesuaikan, misalkan seperti ini. Kemudian teman-teman cari pick tool, hilangkan warna garis pinggirnya, klik kanan di silang pewarnaan di sebelah kanan, tekan P di keyboard agar dia berada di tengah-tengah, dikecilkan sesuai dengan lingkaran yang sudah dibuat pertama tadi. Kemudian kita akan bawa dia ke belakang daripada lingkaran yang besar ini. Klik kanan order to back one ya. Klik kanan order to back one. Jadi kita memilih dia bawa ke belakang satu tingkat saja. Jadi di sini dia kalau ingin mengatur daripada warnanya, silakan teman-teman cari interactive fill tool kembali, disesuaikan misalnya warnanya kurang gelap, misalnya tidak terlihat ya. Cari pick tool selanjutnya. Oke, hasilnya akan seperti ini. Mudah sekali ya. Kita berikan warna sekarang bagian lingkaran yang besar. Cari interactive fill tool, cari fountain fill, elliptical fountain fill. Teman-teman bisa atur warnanya, disesuaikan. Terlalu terang kita bisa kasih gelap sedikit. Cari pick tool. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini untuk membuat efek gradasi 3 dimensi. Nah, teman-teman bisa atur sekarang pewarnaannya agar lebih terlihat 3 dimensi ya. Jadi kita bisa atur di fountain fill-nya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman lanjutkan dengan pewarnaan yang lain juga bisa ya. Selanjutnya kita bikinkan background-nya dengan menggunakan rectangle juga. Seleksi sesuai dengan ukuran kertasnya. Cari pewarnaannya, kemudian cari interactive fill tool, fountain fill juga, cari elliptical. Nah, silakan teman-teman sesuaikan. Klik kanan, cari order to back page. Kemudian kita akan berikan warna yang agak lebih jelas juga, yang agak kontras ya. Nah, misalnya seperti itu. Oke, hasilnya seperti ini untuk membuat gradasi yang 3 dimensi. Kalau misalnya teman-teman ingin memberikan lubang seperti ini, dia transparansi, kita bisa potong saja. Kita bisa potong saja ini. Caranya teman-teman bisa seleksi bagian lingkaran yang ketiga tadi itu, kita bisa seleksi seperti ini misalkan. Klik kanan, kemudian tekan shift, dipotong ya, back minus front. Back minus front itu artinya pemotongnya akan langsung hilang juga. Jadi di back minus front. Nah, hasilnya seperti itu ya. Coba kita hilangkan terlebih dahulu warna backgroundnya. Nah, dia akan transparan. Kemudian bagian yang lingkaran yang kedua sama juga, kita bisa potong, klik kanan, tekan shift, back minus front. Lingkaran berikutnya juga teman-teman bisa seleksi, klik kanan, tekan shift, back minus front. Nah, sehingga menghasilkan lingkaran yang seperti ini. Silakan nanti teman-teman sesuaikan sesuai dengan imajinasi sendiri bagaimana prosesnya membuat sebuah gradasi yang berbentuk 3D di CorelDRAW.
Nah, sesuaikan dengan pewarnaannya sehingga menghasilkan gradasi warna 3D seperti ini. Jadi teman-teman tinggal mengatur di warna fountain fill-nya saja sehingga menghasilkan efek gradasi seperti ini. Oke, sekian terlebih dahulu untuk proses membuat pewarnaan efek gradasi 3 dimensi menggunakan CorelDRAW. Silakan teman-teman dicoba. Semoga tutorial ini bermanfaat. Semoga tutorial ini bisa teman-teman ikutin. Semoga sukses. Terima kasih.